warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Diliani. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 7 Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran pada hari ini. Ini adalah kartu ujian saya. Kewajiban kalian sebagai siswa. Belajar untuk apa, Nak? Punya cita-cita? Punya. Kalau punya cita-cita harus belajar yang rajin agar cita-citanya tercapai. Anak-anak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas tolong Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Gambarkan emot icon yang menggambarkan perasaan kalian sebelum belajar hari ini. Boleh buka bukunya, gambarkan emot icon yang menggambarkan perasaan kalian. Boleh senyum, boleh tertawa, boleh biasa-biasa saja. Gambarkan di dalam buku tulis kalian. Ibu kasih waktu 1 menit. Anak Ibu? Oke, coba tunjukkan kepada Ibu. Angkat gambar emot icon yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Ya, nightmare ya. Ya, hampir semuanya senang semua. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Ya, terima kasih. Nah, sebelum proses pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tapi kegagalan itu membuat dia menjadi seorang yang berhasil akibat dari kegagalannya itu. Makanya jangan takut untuk mencoba. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik. Tematik ada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah,
buat video pembelajaran, lalu melihat video pembelajaran, kita melakukan diskusi. Sama juga dengan muatan pengetahuan ilmu pengetahuan sosial, kalian juga bisa mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sudah dibaca semua? Sudah. Oke. Ya, tadi tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan dan sudah kalian baca. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar. Tampak gambar apa, Nak? Gambar buah. Ibu punya juga yang namanya tumbuhan. Coba perhatikan. Ini adalah gambar tumbuhan yang Ibu ambil di sekitar sekolah kita. Bisa terlihat? Bisa. Ada apa saja di sini, Nak? Pohon. Ada pohon. Pohon apa ini? Belimbing kecil ya. Ini. Nah, di tumbuhan ini ada yang namanya di paling bawah apa namanya? Akar. Akar untuk menopang tumbuhan. Ini apa ini? Daun. Daun. Ini apa? Pohon. Ini apa? Batang. Ini apa? Buah. Ya, dari gambar dan ini tumbuhan yang Ibu sajikan, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Bu, apa fungsi daun? Fungsi daun. Fungsi daun salah satunya adalah tempat fotosintesis. Ada saya, Bu. Ya, Apa fungsi akar, Bu? ya, salah satu fungsi akar gunanya adalah untuk menyerap air dan mineral-mineral yang terdapat di dalam tanah. Makanya pohon itu semakin hari semakin menjadi besar. Coba lihat pohon-pohon di kita. Dulunya kecil, sekarang sudah besar. Maka ada yang namanya pertumbuhan. Setelah memperhatikan gambar, Ibu punya video pembelajaran. Tolong kalian simak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Masih semangat tidak? Masih. Pada lemas. Oke, kita coba ice breaking dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Siap. Oke, sekarang coba ada satu lagi. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Are you ready for study? Yes! Anak-anak, setelah melihat tumbuhan di depan, nah Ibu punya beberapa jenis daun. Nah, ini ada 1, 2, sama daunnya, ini yang ketiga. Nah, ini merupakan daun pandan. Jenis daunnya sejajar. Nah, lihat, daunnya sejajar ya. Nah, ke atas ini sejajar. Kalau yang ini namanya contoh daun ketapang. Lihat, serat daunnya, tulang daunnya ini dia menyirik. Nah, yang ketiga ini ada yang tahu? Nah, ini
daun singkong. Jenis daunnya menjari. Ibu punya 2 buah jenis tumbuhan. Yang satunya tumbuhan belimbing kecil, yang satunya adalah lalang. Nah, kita belajar tentang jenis akar. Coba lihat, perhatikan dan bedanya. Nah, satu ini untuk belimbing, dia akarnya tunggal. Sedangkan untuk lalang, akarnya jenisnya adalah akar serabut. Tadi kita sudah belajar ilmu pengetahuan alam yang akan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan sosial. Tadi kita belajar tentang tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tentang alam Indonesia. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada juga pantai. Perhatikan gambar di depan. Nah, perhatikan gambar. Ada gambar apa saja di depan? Nah, yang untuk pertama itu ada gunung. Artinya merupakan dataran tinggi. Siapa tahu pengertian dataran tinggi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nova boleh. Ketinggian di atas 200 meter permukaan laut. Ya. Kalau dataran rendah, berapa ketinggiannya? Saya, Bu. Ya, boleh. Dataran rendah ketinggiannya di bawah 200 meter. Di bawah permukaan laut. Ya. Sudah lihat gambar? Mari kita lihat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 SD, tema 3, subtema 1. Di video kali ini, kita akan belajar kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam yang pertama yang akan kita bahas adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Di dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan tanaman teh. Kenampakan alam yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan. Ya, anak-anak Ibu, kalian sudah melihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Informasi apa yang kalian dapat dari video yang Ibu tampilkan? Ada apa saja yang kalian dapat? Ya, dasar? Dataran tinggi. Oke, dataran tinggi ada lagi? Pantai. Oh ya, daerah pantai. Berarti ada yang dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai. Ya, anak-anak Ibu, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan, Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Satu kelompok cukup dapat 1, sama ada 1 tentang bahan ajar. Satu kelompok 1 sama 1 LKPD. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Boleh diskusi. Ketua kelompoknya tolong ke depan untuk mengambilkan lembar kerja peserta didik dan bahan ajarnya. Silakan.
Kami dari kelompok 1. Nama saya Dastan Al-Azam. Nama saya Zikri. Lengkapi bagian-bagian tumbuhan pada gambar di bawah ini. A. Bunga. B. Daun. C. Buah. D. Batang. E. Akar. Tariklah garis yang sesuai dengan jenis daun pada tumbuhan di bawah ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, anak-anak ibu, silakan LKPD yang sudah selesai silakan dikumpulkan. LKPD yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Boleh? Sudah selesai? Pembelajaran PJBL, di sini harus ada proyek yang kalian hasilkan. Nah, untuk proyeknya, Ibu mengambil muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Berarti nanti Ibu akan berikan 1 buah karton untuk 1 kelompok, untuk setiap kelompoknya. Boleh kalian gambarkan dengan menggunakan peta konsep tentang manfaat dataran tinggi, dataran rendah, sama daerah pantai. Contohnya, kalau misalnya di daerah pantai, manfaatnya salah satunya bisa bermanfaat ataupun penduduknya banyak yang memiliki mata pencarian sebagai apa kalau di pantai? Apa lagi? Garam. Apa lagi? Petani rumput laut. Sebagai objek wisata juga bisa. Boleh digambarkan di dalam karton di sini. Bu, boleh tidak diwarnai? Boleh. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Ambil karton 1 kelompok 1. hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama kelompok kami. Saya Ruli, saya Farhan, saya Al-Fatan, saya Amira, saya Zakira. Ya, dikasih tahu daerah pantai, kira-kira mata pencariannya apa saja? Daerah pantai, ada nelayan, petani garam, tambak udang, dan tempat wisata. Ya.
Ada yang mau ditanyakan ini untuk daerah pantai? Tidak ada. Tidak ada. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk lembar desain proyeknya yang sudah selesai boleh kumpulkan ke depan. Setelah itu baru kita melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo kumpul nak proyeknya. Ayo maju. Satu, kelompoknya sudah. Ada lagi? 2, 3, satu lagi. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak ibu, untuk proyeknya sudah selesai. Bukunya silahkan disimpan dulu. Lalu handphonenya dikeluarkan. Kita melakukan evaluasi pembelajaran. Boleh disimpan, handphonenya keluarkan. Masukkan saja dulu ke dalam tas. Sudah masuk semua? Ada M. Zikri. Sudah ada 9 orang. 9 baru Bu. Ya, kodenya masukkan. Sudah 10. Silakan Ibu share. Mulai. Di layarnya masing-masing soalnya.
pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu adakan refleksi pembelajaran. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ya. Iya, tentang tumbuhan. Ada lagi? Ada yang mau bisa jawab lagi? Tentang apa? Jenis-jenis akar. Oh ya, jenis-jenis akar. Naila, hari ini kita belajar apa? Jenis-jenis daun. Hari ini kita belajar tentang ada yang namanya dataran tinggi, dataran rendah, dan landai. Ada juga jenis-jenis daun sama jenis-jenis akar. Serta ada apa lagi Kenny? Bagian tumbuhan. Kira-kira hari ini menyenangkan tidak pembelajarannya? Di bagian mana yang menyenangkan? Semuanya. Kalian mewarnai. Tadi menggunakan apa aplikasi? Quizzes. Nanti berikutnya kita lakukan lagi aplikasi Quizzes. Sudah anak-anak Ibu? Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Pembelajaran cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah memberikan penjelasan ataupun memberikan materi yang baik hari ini ya. Untuk proyeknya juga sudah bagus, evaluasinya juga sudah bagus. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk doa coba ketua kelas pimpin untuk kita berdoa pula. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, besok libur ya anak-anak ya. Tanggal 16 dan 17 libur. Selamat siang. Demikianlah video pembelajaran ujuk kinerja yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.